Halo semuanya, selamat datang di Halo semuanya, selamat datang ya di channel aku. Pada kesempatan kali ini aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat brush hair lettering. Menggunakan brush pen. Yuk langsung aja disimak. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu apa sih itu hand lettering. Hand lettering merupakan karya desain yang menggunakan huruf Hand lettering merupakan karya desain yang menggunakan huruf sebagai elemen utamanya yang biasanya sepenuhnya digambar secara manual menggunakan tangan, bisa manual ataupun digital. Dan dalam pembuatan hand lettering ini kita nggak bakalan dan dalam pembuatan hand lettering ini kita bakal fokus dan dalam penggunaan dalam pembuatan hand lettering ini kita tidak akan terlepas dari yang namanya font dekoratif atau font display. Nah, apa sih itu font display? Jadi, font display itu merupakan font yang mengikuti font display itu merupakan font yang terlepas dari aturan atau koida-koida dari huruf yang terdahulu atau kita sebut itu huruf kuno. Mungkin kalian pernah dengar beberapa font yang baku seperti ada di MS Word atau Microsoft Office, seperti mungkin Times New Roman, seperti itu. Jadi itu bagus sekali. Dalam hand lettering ini kita dibebaskan, tapi di sini aku bakalan ngajar ke kalian gimana sih cara dasar-dasarnya, langkah-langkahnya itu apa aja. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih alat apa aja sih yang dibutuhin dalam pembuatan brush hand lettering. Kalau namanya brush hand lettering pasti kan udah harus punya brush pen, itu yang pertama. Untuk alat pendukung lainnya itu kalian bisa menggunakan pensil, penggaris, kertas, dan drawing pen. Ya, nanti untuk fungsi-fungsi ini bakalan aku jelasin sekalian prakteknya. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama yang harus dibuat itu garis bantu. Sebenarnya kalian bisa manual di kertas dengan membuat garis menggunakan penggaris, atau kalau mau lebih cepatnya lagi kalian bisa menggunakan kertas yang ada garisnya. Contohnya kayak ini dan ini. Di sini aku buatnya manual aja ya, dari penggaris dan pensil. Kemudian garis ini tuh tujuannya biar kalian nanti ketika latihan itu terbiasa rapih ketika menulis, dan ketika nanti menulis tanpa garis pun kalian akan terbiasa rapih. Oke, lanjut ya. Selanjutnya langsung aja ambil brush pen kalian. Di sini ada beberapa rekomendasi brush pen.
Tapi kali ini aku bakalan menggunakan Tombow ya, merek Tombow dual brush pen. Di sini kita bakalan belajar namanya tebal tipis. Jadi tebal tipis itu basic banget ya kalau kalian belajar brush hand lettering ini. Caranya, ketika kalian menulis ke arah bawah, itu kalian letakkan. Caranya, ketika kalian menulis ke arah bawah, itu caranya ketika kalian menulis ke arah atas, itu diangkat seperti ini, dan ketika menulis ke arah bawah itu ditekan seperti ini. Ini bisa kita ulang-ulang terus, atas bawah, tebal tipis. Ini ya contohnya kayak gini, latihan tebal tipis. Jadi latihan tebal tipis ini nggak cuman sekali aja. Kalau kalian mau belajar hand lettering ini, kalian harus belajar banyak dan latihan banyak biar tangan kalian itu nggak kaku. Jadi ketika menulis itu kelenturan itu jadi ketika menulis kelenturan dalam pembuatan hand lettering ini sangat penting. Kemudian selanjutnya kita langsung aja ke penerapan hurufnya ya. Tadi di awal kita sudah belajar namanya tebal tipis. Nah, di tebal tipis ini kita bakalan mengaplikasikannya di huruf ini. Contohnya, ini ada huruf A. Yang pertama itu ditekan, kemudian diangkat, kemudian ditekan lagi ya. Nah, ini semuanya sama hurufnya. Nah, ini semua sama ya caranya tebal tipis. Tadi ketika ke atas itu diangkat dan ketika ke bawah itu ditekan. Oh iya, kalian harus ini ya, di sini harus menggunakan ini juga garis bantu. Jangan sampai kalian udah buat garis bantu dan di sana ada garis bantu, kalian ketika latihan itu sama aja, nggak rapi gitu. Jadi garis bantu itu percuma. Oke, ini kalian bisa latihan dulu dari A sampai Z. Dan jangan lupa untuk latihan ya huruf-huruf yang berada di atas atau di bawah garis. Ini contohnya ya. Di sini ada contoh, ada huruf B, huruf D, huruf F, G, I, J, K, L, P, Q, T, dan Y. Nah, kalau udah tahu letak huruf-huruf tersebut, kalian bisa langsung menerapkannya di dalam kalimat dengan mengikuti 3 poin dasar itu ya. Yang pertama itu ada garis bantu, tebal tipis, dan posisi hurufnya. Nah, kalau udah sampai di sini, sebenarnya kalian itu udah bisa buat hand lettering. Tapi kalau mau advance lagi, buat dekorasinya juga boleh. Nah, di sini biar aku contohin ya. Di sini aku bakalan nulis tulisan hand lettering dengan menggunakan beberapa elemen. Nah, elemen yang utama dalam penambahan brush hand lettering atau lettering lainnya jadi elemen pertama yang biasanya digunakan hand lettering atau brush hand lettering ini, yang pertama itu ada frame. Apa sih frame itu? Nah, jadi frame itu dalam lettering bisa digunakan sebagai bingkai, sama seperti makna frame pada aslinya ya. Frame yang artinya bingkai, jadi bisa membingkai posisi lettering tersebut. Tapi lettering dengan syarat lettering tersebut bisa terbaca oleh audiens ya. Jadi pesan yang kita buat itu tersampaikan kepada mereka.
kuncinya gimana sih kak gitu, ada yang nanya nih, kuncinya gimana sih kak? Nah, di sini sebenarnya kuncinya itu sering latihan, mengalir aja gitu. Dan nah, yang paling penting ini kalian bisa lihat referensi dulu. Bisa lihat referensi di Pinterest, di Google atau platform lainnya di internet ya. Bisa di-scan dulu menggunakan pensil. Dan jangan terlalu tebal karena nanti itu akan menggunakan inking. Nah, inking itu apa sih? Oke. Selanjutnya itu ada inking 3D. Nah, di sini sebenarnya ini gampang-gampang susah kalau misalkan kalian tahu cara peletakan pencahayaan atau apa namanya? uh, perspektif. Nah, ini kalian bakalan mudah banget dan hasilnya menambah estetika juga di brush hand lettering kalian. Nah, ini ya, biar aku jelasin dulu. Jadi inking 3D ini menjadikan lettering yang kita buat seolah-olah memiliki ilusi ruang, yaitu dengan menambahkan garis ilusi sesuai dengan pencahayaan yang ingin ditentukan arahnya. Nah, yang paling penting dalam pembuatan ini latihan banyak. Intinya latihan banyak sama kayak framing tadi. Kemudian harus punya referensi. Kalau udah dapat referensi bisa dicoba dan bisa menjadi dan bisa di kalau udah mendapatkan inspirasi bisa dicoba. Kalau udah mendapatkan referensi bisa dicoba dan modifikasi sehingga bisa disebut sebagai terinspirasi oleh seniman A, B, dan lainnya. Kemudian yang poin ketiga itu ada flourish. Kemudian poin yang ketiga, kemudian advance yang ketiga itu ada flourish atau swoosh. Nah, apa sih flourish dan swoosh ini? Nah, flourish dan swoosh ini merupakan teknik yang mengutamakan percobaan banyak ya. Biar aku contohin biar kalian paham. Ini contohnya, yaitu dengan menambahkan goresan alur pada ujung dari huruf yang telah dibuat. Boleh menghiasnya dengan pensil terlebih dahulu kalau kalian masih ragu, atau bisa langsung. Biasanya yang dipakai itu bisa ornamen, ragam hias, dan masih banyak lainnya ya, atau alur-alur lainnya juga. Ini contohnya. Kemudian yang keempat itu ada ilustrasi. Nah, dalam pembuatan brush hand lettering ini ilustrasi sebagai elemen pembantu sangat unik ya bila telah menjadi karya. Ini contohnya. Nah, sambil aku jelasin, biasanya ilustrasi yang ditambahin itu sesuai dengan tema dari kalimat tersebut ataupun sama dengan frame dalam penggunaannya, yaitu penambah elemen ornamen, ragam hias maupun unsur visual lainnya. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita lihat dan yang sering kita lihat itu ada di kafe, hiasan tembok dan quote-quote lainnya ya, seperti itu. Nah, udah. Dan ini contoh dan tak oke, kalau tadi kita udah belajar pembelajaran manual, ini aku ada contoh ya, contoh cara membuat digitalnya. Jadi aku buat di Procreate, aku time-lapse. Ini contohnya. Nah, bagus kan kalau misalkan ada elemen-elemen tambahan tadi di brush hand lettering, yang sebenarnya kalau misalkan nggak ditambahin elemen-elemen itu juga sebenarnya bagus, elemen 4 tadi, tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan ditambah. Kalau misalkan mungkin segini dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Bagi kalian yang mau request untuk belajar apa lagi nih ke depannya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar ilmu ini bisa bermanfaat. Oke, see you on the next time. Stay safe.